Halo Sobat Gunung, di video kali ini kita lagi di jalur pendakian Gunung Gede via Gunung Putri. Gunung Gede merupakan sebuah gunung berapi yang berada di Jawa Barat. Gunung Gede memiliki ketinggian mencapai 2.958 meter di atas permukaan laut, yang terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Pendakian diawali dengan melewati perkebunan milik warga. Perkebunan di sini banyak ditanami beraneka sayuran seperti brokoli, lobak, daun bawang, dan wortel. Setelah melewati perkebunan warga, kita akan sampai di pos bayangan Tanah Merah. Sekarang kita di ketinggian 1883 meter di atas permukaan laut. Jadi sekarang gue lagi mau ke puncak Gunung Gede. Jadi kita nanti camp di Surya Kencana. Gue berangkat tadi subuh sekitar jam 3 itu dari Jakarta. Kita bawa mobil, gue bertiga, gue, istri gue, sama sepupu gue. Jadi jam 3 tuh kita siap-siap. Kita udah packing sebelumnya dari semalam tuh. Jam 3 kita bangun, kita mandi, lanjut. Kita langsung ke puncak base camp Gunung Putri itu sekitar jam 6. Itu kita sarapan, mandi. Setelah itu kita cek kesehatan. Itu untuk biaya cek kesehatan tuh sekitar 25.000. Jadi teman-teman dari Jakarta tuh nggak usah sibuk cari surat kesehatan karena di Gunung Putri itu ada petugas kesehatan sih. Setelah cek kesehatan kita lanjut ke pos pemeriksaan. Itu untuk teman-teman yang daftar online tuh teman-teman tinggal kasih scan barcode-nya sih atau kode PIN pas pendaftaran. Nanti dari sana petugas cek apakah valid atau enggak. Kita dapat perinannya untuk sementara. Nah, kedepannya nanti untuk cetak tiket tuh nggak usah pakai petugas. Jadi kita langsung scan barcode, langsung otomatis cetak tiket. Setelah itu jelasin untuk peraturan-peraturan naik ke puncak Gunung Gede. Oke, untuk perlengkapan standar pendakiannya, tenda jas hujan tadi Udah aman. semua ya, masing-masing ya. Topi merah saya tutup. Siap. Untuk P3K-nya, P3K-nya udah. untuk obat pribadi kalau masing-masing ya. Udah. Logistik cukup untuk 2 hari ke depan. Cukup. Oke, untuk peraturan yang nggak boleh dibawa, sabun, sampo, odol, tisu basah, ada yang bawa atau terbawa? Ada yang bawa ya? Tisu biasa. Tisu basah nggak? Oh. Kalau tisu basah kan kelapukannya lebih lama. Kadang-kadang kalau untuk bahan BHB atau ini ditinggal, bukan dibawa terus kembali. Kelapukannya lebih lama, tapi kan lebih cepat gitu terurainya. Oke, untuk senjata tajamnya, pisau gunting kartan buat masak. Pisau masak doang. Bentuknya lipat apa dapur? Bentuk dapur cuma ada sarungnya. Sarungnya dapur ya? Satu aja? Satu doang. Satu pisau dapur. Gunakan ya sebagaimana mestinya. Iya. Jangan buat mungkir. Semangat. Berapa jauh lagi deh? 5 jam lagi, 5 jam 6 jam. Masih 5 jam lagi, ini baru lewat dari pos bayangan. Kapok lah. Enggak lah. Hah? Lemes apa tuh kalau? Jalur pos 2 ke pos 3 Buntut Luntung
didominasi dengan trek tanah yang tergolong landai dan cukup panjang. Di pos 3, terdapat area yang cukup datar untuk kita beristirahat. Sampai pos 3, kami pun langsung membeli semangka di warung, beristirahat, dan bercengkerama dengan pendaki sekitar. Gimana Bang, rasanya lewat Putri? Kalau begitu saya menilai lewat Cibodas. Iming-imingin sama temen no. Katanya jauh tapi landai. Gak apa-apa. Atau ini sama aja Cikura. Di Jabarut Deliktik kok ini. Luar biasa. Dan Biar ngerasain trek gede juga. Kapok kah? enggak sih enggak kapok. Cuma enggak sesuai sama janji. Aduh. Tapi itu melintas ya kita ya. Baik lagi nih PR juga turunnya. Kok ntar lintas? Enggak kan? Kalau baliknya ada sini. Tadi mau lintas. So, tadi mau lintas. Iya, aduh. Muka-muka penyesalan. Setelah melepas lelah di pos 3, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Bisa dibilang, jalur ini paling berat di antara jalur sebelumnya. Karena jalur ini merupakan trek tanah dan akar dengan tanjakan yang curam. Di jalur menuju pos 4, terdapat 2 pos bayangan. Pos bayangan 1 dan pos bayangan 2, Lawang Seketeng. Jarak tempuh pos 3 sampai pos 4 kurang lebih 2,5 jam. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di alun-alun Surya Kencana Timur. Surya Kencana atau biasa disebut Surken merupakan dataran yang sangat luas, disertai hamparan bunga edelweiss yang menjadi magnet dan daya tarik bagi para pendaki. Bunga edelweiss merupakan satu tumbuhan liar yang hanya tumbuh di pegunungan dan kerap dijuluki bunga abadi. Dan ingat ya, bunga edelweiss ini tidak boleh dipetik. Tepat pukul 2 siang, kita sampai di alun-alun Surya Kencana Barat. Alun-alun Surya Kencana Barat menjadi salah satu spot terbaik mendirikan tenda, karena dekat dengan mata air dan jalur menuju puncak Gunung Gede. Konon katanya dari sini menuju puncak Gunung Gede hanya butuh waktu sekitar 30-40 menit. Dan buat kalian yang mau mendirikan tenda di sini tidak perlu khawatir kehabisan tempat. Karena di alun Surya Kencana sangat luas sekali untuk dijadikan tempat mendirikan tenda. Tak terasa, hari sudah larut. Kami pun mulai memasak untuk makan malam. Makan malam kali ini disiapkan oleh istri dengan memulai menggoreng tempe, memotong sayur, jamur, bakso untuk dijadikan capcay. Dan tidak lupa kita juga memasak nasi.
Setelah perut sudah terisi, kami pun bergegas ke dalam tenda untuk beristirahat. Tak terasa hari pun sudah pagi. Kami bertiga semalam dapat tidur dengan pulas walau terbangun karena tragedi kecil. Cahaya matahari mulai bersinar dan menghangatkan tubuh kami. Sayangnya, kami tidak sampai ke puncak Gunung Gede. Kami memutuskan untuk tetap di Surya Kencana. Ya, Surya Kencana membuat kami bermalas-malasan menuju puncak. Kami terhipnotis dengan suasana kabut dan sejuk, ditemani dengan gemuruh angin yang lembut. Sambil menikmati suasana Surya Kencana, kami mulai membuat sarapan. Sarapan pagi ini, sang istri membuat spaghetti bolognese dengan campuran sedikit kornet. Ini adalah menu terakhir kami sebelum kami turun ke base camp. Sekarang kita udah ada di pos bayangan. Kita udah turun. Jadi semalam kita nenda di Surya Kencana. Tapi itu masuk agak dalam karena kemarin tuh anginnya lumayan kencang banget. Jadi kita nenda di atas. Kita berangkat tuh dari bawah jam 8 dari pos 1 pemeriksaan. Itu ke pos 2 tanjakannya ya masih lumayan lah, nggak berasa. Pos 2 ke 3 udah lumayan tuh, agak berat. Pos 3 ke pos 4 dan pos bayangan ini luar biasa berat banget. Jadi kita sampai di Surya Kencana tuh sekitar pukul 2 siang. Kita sekitar pukul 2 siang kita sampai di Surya Kencana. Kita cari spot tenda yang enak tuh agak dalam karena cuaca di Gunung Gede ini lumayan, anginnya tuh kenceng. Jadi buat teman-teman yang mau kesini tuh gue saranin sih cari agak dalam, banyak pohon. Pokoknya arah ke summit, mau summit ke Gunung Gede deh, kita camp di sana. Terus ada tragedi di tempat camp tuh, kita ada babi. Nggak nyangka juga sih, kita kebangun sekitar jam 2 atau setengah 2 malam. Setengah 1 malam kita kebangun, itu ada suara babi. Karena kita lupa kalau sampah tuh kita nggak taruh atas. Nasi yang buat kita sarapan pagi itu habis dimakan sama babi. Sampah berserakan. Dah, so sekarang kita udah mau pulang, udah mau balik lagi ke Jakarta. Sekarang kita posisi masih ada di pos bayangan, pos 4, pos bayangannya. Kita lanjut lagi ke pendakian berikutnya. Oke? Bye. Gak ada pendakian.